Faiza. Kembali lagi ke sharing mantan part 23. Di sini kita akan bahas rekonsiliasi bank. Yuk simak penjelasan dari teman-teman. Pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Pendapat lain juga mengartikan jika rekonsiliasi bank merupakan sebentuk verifikasi dalam proses pencocokan data saldo sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Umumnya, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah ataupun perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah, maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Komponen dalam rekonsiliasi bank. 1. Deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. 2. Outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tapi belum dicairkan. 3. Non-sufficient fund check atau cek kosong. Yang dimaksud ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. 1. Piutang wesel. 2. Deposit in transit. 3. Beban dan pendapatan bank. 4. Outstanding check. 5. Kesalahan pencatatan. 6. Kredit bank. 7. Not sufficient fund. Tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa apakah ada internal kontrol yang baik atas kas dan bank. 2. Memeriksa apakah saldo kas dan bank yang ada pada neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. 3. Memeriksa apakah terdapat pembatasan dalam penggunaan saldo kas dan bank. 4. Memeriksa jika terdapat saldo kas dan bank terbentuk valuta asing. Apakah saldo itu dapat diubah dalam bentuk rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 5. Memeriksa apakah penyajian pada neraca sudah sesuai prinsip akuntansi. Fungsi rekonsiliasi bank. Selain memiliki banyak tujuan positif bagi perusahaan, hal ini juga memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Mengungkap berbagai kesalahan pada catatan perusahaan di bank. 2. Dilakukan untuk mencari penyebab ketidakcocokan pencatatan antara perusahaan dengan bank. 3. Berguna untuk mengetahui tingkat ketelitian pencatatan dalam kas perusahaan dan catatan bank. 4. Dengan adanya rekonsiliasi bank, maka akan diketahui penerimaan atau pengeluaran yang telah dicatat bank, namun belum dicatat perusahaan. Selanjutnya, prosedur rekonsiliasi bank. Pertama, melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. 2. Catat transaksi yang dilakukan oleh bank. 3. Lakukan penelusuran transaksi masih proses. 4. Membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. 5. Penelusuran dan pengecekan ulang. Waktu paling tepat untuk melakukan rekonsiliasi bank. Umumnya, rekonsiliasi bank dapat dilakukan setidaknya sebulan sekali, tepatnya pada akhir bulan. Proses rekonsiliasi bank dilakukan setelah perusahaan menerima laporan bank yang berisi saldo awal dan akhir, serta transaksi selama sebulan. Namun, akan lebih baik lagi jika rekonsiliasi bank dapat dilakukan setiap hari, yaitu dengan cara mengakses laporan keuangan melalui situs resmi bank yang didaftar. Ketika melakukan rekonsiliasi setiap hari, waktu paling tepat untuk melakukan rekonsiliasi bank. Biasanya, saldo akhir perusahaan dengan bank tidak akan sama, sebab pasti ada hal-hal seperti pembayaran, penalti, serta biaya layanan bank yang belum tercatat oleh perusahaan. Ketika perusahaan menemukan hal yang mencurigakan, disarankan untuk menutup akun bank dan memindahkan sebagian dana ke akun yang lebih aktif, supaya perusahaan bisa lebih mudah untuk menginvestasikan dana sisanya. Contoh soal di bawah ini merupakan informasi untuk menyusun rekonsiliasi bank PT ZXC tanggal 31 Juli 2021.
A. Saldo kas menurut catatan perusahaan 1.874.400. B. Saldo kas menurut rekening koran bank 2.164.100. C. Cek yang masih dalam peredaran sampai 31 Juli 2021 adalah nomor 223 sejumlah 130.500, nomor 464 sebesar 128.900, dan nomor 347 sebesar 258.800. D. Biaya administrasi yang dibebankan bank pada perusahaan sebesar 15.500. Transaksi ini baru diketahui pada tanggal 31 Juli 2021. E. Setoran sebesar 150.000 belum terlihat pada rekening koran bank. F. Cek yang ditarik untuk PTDEF sebesar 381.200. Salah dicatat karyawan sebagian pembukuan perusahaan sebesar 318.200. Dari soal pada contoh 1 di atas, buatlah rekonsiliasi bank per 31 Juli 2021. Jawaban: kas menurut catatan perusahaan sebesar 876.000 ditambah penambahan 550.000 dikurangi pengurangan 1.233.700. Saldo kas yang sebenarnya sebesar 192.300. Kas menurut rekening koran 2.965.000 ditambah penambahan 175.000 dikurangi pengurangan 2.947.700. Saldo kas yang sebenarnya sebesar 192.300. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Sampai jumpa di seri Matan Part selanjutnya.